Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi di channel saya Servis Pelosok. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi, yaitu memahami ataupun mengetahui ataupun mencari jalur di bagian kabel dinamo pencuci ya teman-teman ya. Ini dinamo pencuci, saya ada dinamo pencuci tabung 1. Namun di sini tutorial ini bisa teman-teman gunakan di tabung di mesin cuci tabung 2 ya teman-teman ya, dinamo tabung 2 ya teman-teman ya, sama ya teman-teman ya, di tabung pencuci di dinamo pencuci tabung 1 ataupun dinamo pencuci tabung 2 sama teman-teman ya, bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah nanti ya. Nah di sini teman-teman, sebelum ke video selanjutnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di channel saya. Dan juga buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, channel Servis Pelosok, jangan lupa teman-teman bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa teman-teman tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita menuju ke tahap-tahap apa aja yang harus kita lakukan untuk kita memahami bahwa dinamo ini masih bagus, atau memahami jalur-jalur kabel di bagian dinamo ini ya. Teman-teman, langkah pertama tentunya kita harus menyediakan satu dinamo yang mana yang akan kita cross check ya, bahwa dinamo ini masih bagus atau tidak. Dan untuk kita lakukan yaitu mengetahui jalur kabel yang AC dan jalur kabel kapasitor ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, langkah pertama kita sediakan satu buah dinamo. Yang kedua tentunya kita harus menggunakan alat, yaitu yang namanya multitester. Silakan teman-teman, apabila teman-teman pengen menggunakan multitester digital tidak masalah, sama saja. Namun di sini saya menggunakan di multitester analog ya teman-teman ya, di multitester analog. Nah di sini teman-teman sudah dua komponen ya, yaitu dinamo ya, dan juga multitester. Dan yang ketiga yaitu kita menyediakan satu buah kapasitor, tentunya dengan ukuran yang berada di diagram dinamo pencuci ini ya teman-teman ya. Dan yang keempat yaitu tentunya kita menyediakan steker, yang dimana di sini stekernya sudah terdapat 2 mulut buaya ya kalau bagi saya teman-teman ya, yang mana di sini nanti kita gunakan untuk mencoba dinamo tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini bagaimana caranya kita mengetahui bahwa dinamo ini masih bagus ataupun tidak bagus, atau rusak ataupun masih layak digunakan. Tentunya di sini kita cek terlebih dahulu, yaitu menggunakan multitester teman-teman. Nah di sini teman-teman tentunya kita coba dulu multitesternya. Bisa teman-teman lihat ya, di sini menunjukkan 2 ohm ya. Nah, di sini menunjukkan 2 ohm. Apabila teman-teman bingung 2 ohm itu apa atau bagaimana ya, teman-teman lihat aja di sini multitesternya connect gitu aja ya teman-teman ya, ataupun tersambung ya. Nah, tersambung ya teman-teman ya, ataupun connect. Nah di sini teman-teman kita ambil kabel 3 yang dari dinamo pencuci tersebut teman-teman. Nah di sini kita caranya bagaimana supaya kita mengetahui bahwa dinamo ini masih bagus. Yang pertama teman-teman, kita ini bebas ya, 2 colokan ataupun 2 jarum dari multitester ini bebas. Nah yang satu kita dapatkan di bagian kabel warna biru teman-teman ya. Nah yang satunya lagi kita dapatkan kabel warna merah. Nah di sini menunjukkan yaitu di angka 2 ohm ya teman-teman ya. 2 ohm kurang sedikit ya teman-teman ya, tidak masalah. Lalu di sini kabel merah sudah kelihatan, kabel merah sama biru ini connect, menunjukkan di angka 2 ohm. Lalu kita ambil kabel warna kuning. Namun di sini kabel yang warna colokan ataupun ujung dari multitester tetap di kabel warna biru. Lalu kita dapatkan di kabel kuning. Nah di sini juga menunjukkan 2 ohm ya teman-teman ya. Lalu teman-teman, di sini kabel biru connect semua di bagian kabel merah dan juga kabel kuning. Lalu kita ambil 2 kabel ini, yaitu kabel merah dan juga kuning. Kita coba juga, kita dapatkan satu seperti ini. Nah di sini menunjukkan di bagian angka 3 ohm ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman,
apabila teman-teman bingung itu apa, nah teman-teman bisa coba aja. Yang penting teman-teman lakukan pertama yaitu di bagian kabel biru, lalu dapatkan kabel merah, di sini connect ya, di sini connect, di bagian multitester connect, lalu coba ke bagian kabel kuning juga connect, berarti di sini dinamo aman, gumparan dinamo ataupun gulungan dinamo di sini aman. Nah di sini teman-teman bisa teman-teman praktekkan juga di bagian dinamo pencuci, di bagian dinamo tabung 2 ya, tabung 1 dan juga tabung 2. Kalau di bagian diagram dinamo itu sama teman-teman. Lalu yang tahap kedua, kita mau mengetahui bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini jalur AC, jalur kapasitor, yaitu tentunya kita baca di bagian diagram ini teman-teman, di bagian diagram ini ya. Nah di sini teman-teman saya sudah menggambarkan. Nah ini terdapat 3 kabel ya, red, yellow dan juga biru. Nah di sini teman-teman terbagi 3 arah ya teman-teman, terbagi 3 arah. Di sini sudah saya gambarkan teman-teman seperti ini ya. Mohon maaf apabila gambarnya jelek. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah di sini terdapat 3 kabel ya teman-teman ya. Di sini terdapat 3 kabel yaitu red, yellow dan juga blue. Bagaimana tentunya kita menentukan kabel AC-nya ataupun kabel utamanya? Ya tentunya kita baca di bagian gumparan sini. Nah di sini teman-teman kalau teman-teman pusing ataupun bagaimana caranya, yaitu teman-teman baca dulu di bagian 2 kabel ini dulu, yang bagian atas ini dulu, yaitu di sini kabel red, yaitu kabel warna merah, yaitu di sini kabel warna yellow ya, yellow ini kabel warna kuning. Nah di sini terdapat yaitu tanda bahwa 2 ini yaitu bertemu ya teman-teman ya, bertemu di bagian 2 ini. Jadi yang harus teman-teman perhatikan kabel warna 2 ini dulu, yellow sama red sama yellow ya teman-teman. Ya berarti di sini yaitu kabel AC utama itu teman-teman perhatikan yang terpisah di bagian kabel 2 ini, yang terpisah di bagian 2 kabel ini yaitu kabel yang menuju ke bawah, yaitu di bagian kabel warna biru. Nah berarti di sini kita tentukan kabel warna biru ini yaitu kabel AC-nya teman-teman. Sama teman-teman ya, di sini ya. Di sini kabel birunya di bagian bawah atau blue, yellow di bagian tengah, red di bagian atas. Nah, tentunya di mana teman-teman cara kita menguji coba dinamo ini bahwa dinamo ini masih bagus? Tentunya kita coba yaitu menggunakan kapasitor, yaitu kita nyalakan teman-teman. Nah, tentunya bagaimana caranya? Tadi kita baca yaitu di sini kabel biru yaitu kabel AC ya teman-teman ya. Dan yang kabel kuning dan merah ini yaitu kabel kapasitor. Bagaimana caranya teman-teman ya? Kita menguji coba dinamo pencuci ini dengan cara manual. Nah di sini teman-teman kita ambil yaitu namanya kapasitor. Di sini terdapat 2 kabel, lalu kita ambil tadi kabel yang warna merah dan kuning. Ini bebas teman-teman, walaupun terbalik tidak masalah teman-teman ya. Nah langsung saja teman-teman kita gabung menjadi satu. Kabel kuning kita dapatkan kabel kuning. Nah lalu teman-teman perhatikan di sini kabel merah kita dapatkan kabel warna oranye ya teman-teman ya. Kita gabung di kabel warna oranye. Nah perlu saya ingatkan ya teman-teman ya, apabila teman-teman menguji coba dengan cara manual yaitu dengan kabel terbuka seperti ini, kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Yang ditakutkan nanti terjadi peladu ataupun kesenggol tangan, itu sangat bahaya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman di sini sudah tersambung ya 2 kabel ya. Nah lalu bagaimana caranya kita ingin menghidupkan ini dinamo? Yaitu tentunya kita membutuhkan yaitu yang namanya steker ya teman-teman ya. Steker yaitu ataupun kabel colokan. Nah di sini teman-teman terdapat 2 kabel. Ini anggap aja kabel yang dari colokan mesin cucinya ya. Nah caranya seperti ini teman-teman. Satu kita dapatkan di kabel AC yang utama tadi yang kita baca di bagian diagram sini yaitu kabel warna biru. Kita dapatkan di sini satu. Nah supaya kita mengetahui teman-teman, supaya kita mengetahui bahwa ini dinamo yaitu bisa berputar normal ke kanan dan ke kiri, langkah pertama kita ambil dulu kabel yang warna kuning. Yang satu stekernya kita dapatkan di kabel warna kuning. Lalu di sini teman-teman kita yaitu lakukan uji coba. Nah di sini teman-teman harus hati-hati ya di bagian steker ini ya. Nah karena ini tidak terbungkus.
Lalu kita coba teman-teman, kita coba nyalakan di bagian ini. Kita lihat di bagian dinamonya, kita colokkan ke arus listrik. Oke teman-teman, di sini dinamo berputar ya ke arah kiri ya teman-teman ya, ke arah kiri. Alhamdulillah di sini dinamo yang berputar ke arah kiri normal. Lalu kita bagaimana caranya kita mengetahui yaitu putaran ke arah kanan, lalu kita rubah, kita pindah jalur yaitu kabel steker yang warna satunya di kabel kuning, kita pindah ke kabel yang warna merah. Lalu kita coba teman-teman. Nah di sini teman-teman ya, di sini dia udah berputar ke kanan. Nah di sini teman-teman yaitu yang harus kita pahami yang pertama yaitu kabel AC, kabel utamanya tadi terdapat kabel warna biru. Nah teman-teman bisa praktekkan ini tutorial ini ke bagian dinamo pencuci tabung 2. Sama teman-teman ya, sama di sini terdapat 3 kabel juga. Nah tentunya setiap dinamo berbeda warna, namun teman-teman baca dulu di sini diagram ada 3 kabel. Kalau teman-teman pusing apa teman-teman susah menemukannya, teman-teman lihat aja di diagram sini, teman-teman lihat kabel yang di bagian paling bawah, yaitu teman-teman lihat di sini menunjukkan kabel warna apa. Seandainya warna blue yaitu teman-teman kabel AC-nya itu terdapat di kabel warna biru. Lalu kabel yang 2 ini teman-teman baca, yaitu kabel 2 di bagian atas ini ke sini itu yaitu kabel kapasitor ya teman-teman ya, yang menggerakkan dinamo berputar ke kiri dan juga berputar ke kanan. Oke teman-teman, semoga di video kali ini bermanfaat, semoga video ini berguna buat teman-teman semua. Sekali lagi apabila banyak kekurangan dari video saya ucapkan ribuan mohon maaf. Dari saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.